Tahukah Anda kawan-kawan bahwa lebih dari 60% banyak orang pernah mengaku atau berbohong setidaknya sekali dalam sehari. Dan lebih mengejutkan lagi, penelitian banyak menunjukkan bahwa manusia atau orang yang terlalu jujur justru lebih rentan mengalami kegagalan dalam bisnis mereka, finansial, dalam kehidupan sosial mereka. Ya, kejujuran memang penting, tapi apakah selalu menguntungkan? Hari ini kita akan membahas kawan-kawan tentang realitas pahit tentang kejujuran yang mungkin belum pernah Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar ungkapan kejujuran adalah kebijaksanaan terbaik? Dalam banyak budaya kan lawan, kita diajarkan sejak kecil bahwa jujur itu baik dan bohong itu buruk. Kita diajarkan untuk selalu berkata apa adanya, bersikap polos, dan percaya pada orang lain. Tapi apa jadinya kawan-kawan jika kejujuran justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri? Apakah mungkin kejujuran bisa membuat kita kehilangan peluang-peluang bisnis atau kesempatan-kesempatan lainnya? Atau kehilangan kepercayaan dari orang lain, kawan-kawan? Bahkan membuat kita mengalami kebangkrutan. Hari ini kita akan berbicara tentang konsep kepolosan atau sikap terlalu jujur yang sering disalahartikan, kawan-kawan. Kita akan lihat bagaimana konsep ini dipandang dalam masyarakat kita. Dan lebih penting lagi kawan-kawan, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kehidupan kita secara finansial, kehidupan bisnis kita, kehidupan sosial kita, dan bahkan kondisi emosional kita. Kawan-kawan, banyak orang percaya bahwa kejujuran secara mutlak akan membawa mereka pada keberhasilan atau kesuksesan. Mereka berpikir bahwa bersikap transparan kawan-kawan dalam segala hal adalah jalan terbaik untuk mendapatkan kepercayaan dan bagaimana bisa membangun hubungan yang lebih baik. Tapi apakah itu benar kawan-kawan? Mari kita ambil contoh di dunia bisnis misalnya. Jika kita adalah seorang pengusaha dan dengan polosnya mengatakan kepada calon investor bahwa bisnis Anda sedang mengalami masa sulit, apakah kita pikir mereka masih mau berinvestasi kawan? Jika kita dalam wawancara misalnya, wawancara kerja atau interview kerja dan kita mengatakan bahwa kita sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, apakah kita akan berpikir bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan tersebut? Nah, baik. Kejujuran memang memiliki tempat tersendiri kawan-kawan, tetapi terlalu jujur tanpa strategi bisa menjadi kesalahan fatal. Banyak orang yang akhirnya kehilangan kesempatan emas karena mereka gagal memahami kapan dan bagaimana cara mengungkapkan kebenaran dengan cara yang benar dan tepat. Mari kita lihat kawan-kawan beberapa contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari gimana terlalu jujur kita bisa berujung pada konsekuensi negatif. Yang pertama kawan-kawan, ada kasus bisnis dan keuangan. Ada seorang pengusaha, katakanlah pengusaha teknologi yang baru merintis startup. Dia baru merintis sebuah startup. Saat berhubungan dengan jalan investor, ia terlalu jujur tentang semua kelemahan-kelemahan bisnisnya tanpa memberikan solusi konkret. Hasilnya apa? Investor mundur kawan-kawan dan ia akan kehilangan pendanaan. Kemudian ada di dunia properti, agen yang terlalu jujur tentang semua kekurangan rumah yang ia jual. Seringkali justru ia akan kehilangan customer, ia akan kehilangan pelanggan. Sementara pesaing yang lebih pintar kawan-kawan dalam membingkai informasi berhasil menjual properti dengan harga yang bahkan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dalam hubungan sosial kita kawan-kawan, ada seorang pria yang terlalu jujur dalam mengungkapkan semua isi pikirannya kepada pasangannya atau kepada temannya. Seringkali ia dianggap terlalu belak-belakan atau bahkan kurang peka. Hal ini kawan-kawan bisa merusak hubungan yang seharusnya
bisa bertahan lama. Ada juga di tempat kerja, di mana ada orang yang selalu mengatakan bahwa semua yang ada di pikirannya tanpa filter seringkali dianggap kurang profesional dan bahkan bisa kehilangan pekerjaannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang penting banget saat ini, yaitu di media sosial dan reputasi. Di dunia digital, seseorang yang terlalu jujur di medsos ini bisa mengalami serangan balik yang luar biasa. Banyak figur-figur publik yang hancur kawan-kawan. Karirnya hancur hanya karena satu pernyataan jujur yang dianggap kontroversial oleh para netizen, oleh masyarakat umum. Jadi kawan-kawan, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Baik, kawan-kawan, kejujuran memang penting, tetapi cara kita menyampaikan dan kapan kita mengungkapkannya jauh lebih krusial kawan-kawan. Dalam kehidupan nyata kita, ada seni dalam berbicara. Manusia-manusia sukses itu tidak selalu mengatakan kebenaran secara langsung kawan-kawan. Tetapi mereka tahu bagaimana menyampaikan hal tersebut dengan cara yang lebih elegan, lebih bijak. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka tahu bagaimana cara membingkai kebenaran agar tetap terlihat meyakinkan tanpa harus merugikan diri sendiri kawan-kawan. Nah, jika kita ingin sukses dalam bisnis, dalam hubungan, dan dalam kehidupan sosial kita perlu belajar bagaimana seni komunikasi yang baik. Kejujuran tetap menjadi nilai utama kawan-kawan, tetap sampai kapanpun, tetapi harus dikombinasikan dengan strategi dan kecerdasan emosional. Jadi, apakah kejujuran selalu menguntungkan kawan-kawan? Jawabannya adalah tidak. Tidak selalu. Kejujuran adalah hal yang sangat-sangat kuat, tetapi seperti pisau kawan-kawan, jika tidak digunakan dengan benar, dengan baik, justru bisa melukai diri kita sendiri. Kita perlu memahami kapan harus jujur, bagaimana cara menyampaikannya, dan bagaimana menggunakan kejujuran sebagai senjata, bukan malah sebagai sebuah kelemahan. Jika kita ingin sukses, berhasil dalam bidang apa saja di kehidupan ini kawan-kawan, jangan hanya fokus pada bagaimana kita menjadi jujur, tapi belajarlah untuk menjadi komunikator yang cerdas, yang tahu kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebenaran dengan cara yang lebih menguntungkan. Sekali lagi, lebih menguntungkan. Baik kawan-kawan, jika Anda pernah mengalami situasi di mana kejujuran justru merugikan Anda kawan-kawan, silakan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar kawan-kawan, biar kita bisa belajar bersama. Ingat kawan-kawan, jujur perlu dan bahkan wajib, tetapi dengan strategi. Bisa dengan kejujuran secara tauriah atau kebohongan secara tauriah kawan-kawan. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Saya Irwatan, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berhasil dalam segala urusan kita. Yang masih punya utang, Allah segera lunaskan utangnya. Yang masih sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Dan segala macam konflik yang kita alami, selalu Allah mudahkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.